Assalamualaikum, selamat malam Bu Adin. Waalaikumsalam, selamat malam, Sus. Baik, perkenalkan di sini saya Perawat Rahmahayu yang akan memberikan penyuluhan mengenai morning sickness kepada ibu hamil, terutama pada ibu Adin. Sebelumnya, ibu Adin berusia berapa? 30 tahun. Baik, 30 tahun ya. Ibu Adin ini udah mengandung untuk anak keberapa? Satu. Satu, berarti baru ya? Baik, kalau begitu saya akan melangsungkan penyuluhan ini. Sebelumnya saya akan melakukan penyuluhan menggunakan leaflet ya Ibu, seperti ini, nanti Ibu bisa dibaca. Saya membutuhkan waktu 5-10 menit saja, tidak perlu lama-lama untuk membahas tentang morning sickness ini. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Sebelumnya, apakah Ibu Adin mengetahui apa itu morning sickness? Belum. Belum ya, baik, nanti saya akan jelaskan. Jadi morning sickness itu atau emesis gravidarum itu kondisi mual dan muntah yang dialami oleh ibu hamil trimester awal, 3 bulan pertama kehamilan. Kondisi normal ini terjadi pada umumnya akan hilang setelah masuk trimester kedua. Jika mual dan muntah terjadi hebat, maka disebut hiperemesis gravidarum sehingga memerlukan penanganan segera. Apakah Ibu kemarin-kemarin mengalami ini morning sickness? Iya, sedikit. Iya ya, baik. Untuk gejala morning sickness ini, untuk biar Ibu Adin mengetahui, yaitu seperti mual yang muncul terutama pada pagi hari. Terkadang mual ini dapat berujung pada muntah yang tidak terlalu banyak. Gejala lain yang bisa menyertai adalah pusing, lemas, dan sensitif terhadap bau-bau yang menyengat. Untuk penyebabnya, itu seperti peningkatan hormon beta-HCG pada wanita hamil. Kondisi ini normal, dan banyak ahli yang percaya bahwa kondisi ini merupakan pertanda baik, yaitu mengindikasikan adanya plasenta yang tumbuh dengan baik dan normal. Faktor risiko kondisi mual dan muntah pada wanita hamil itu riwayat kondisi yang sama pada kehamilan sebelumnya dan saat mencium bau-bau yang menyengat. Apakah Ibu Adin pernah mencium bau-bau yang menyengat? Pernah. Itu rasanya tidak enak kan ya? Iya. Itu adalah salah satu penyebab dan faktor risiko morning sickness. Untuk diagnosisnya itu dilakukan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Tidak ada pemeriksaan penunjang khusus untuk kondisi morning sickness ini. Namun, bila dokter mencurigai adanya kondisi hiperemesis gravidarum, maka dokter melakukan pemeriksaan keton urin untuk memastikan diagnosisnya. Pemeriksaan ini yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan ada tidaknya hormon beta-HCG pada urin atau tes pack untuk memastikan morning sickness yang terjadi disebabkan karena adanya kehamilan. Untuk penanganan morning sickness itu pada umumnya tidak ada penanganan khusus, namun gejala ini dapat hilang setelah usia kehamilan di usia 12 minggu. Baik, untuk tata laksananya itu dianjurkan oleh dokter dengan mengkonsumsi vitamin B6, obat antihistamin H1, antimetik, dan cairan infus. Untuk pencegahan morning sickness ini, jika ibu hamil tidak ingin mengalami morning sickness, itu dapat dilakukan menghindari bau-bauan yang menyengat, pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak yang memikirkan hal-hal negatif gitu. Untuk cara mengatasi morning sickness secara alami juga ada. Itu seperti mengkonsumsi makanan kaya vitamin B kompleks, mengkonsumsi jahe, menggunakan aromaterapi, mengkonsumsi makanan atau minuman yang asam, mencoba terapi pijat, dan mengubah pola makan. Sebelumnya Ibu Adin makan apa ini selama hamil? Makan sayur. Sayur ya, sayur terus ya. Sama buah nggak tuh? Dikit. Dikit. Itu buahnya juga diimbangi ya Iya. sama sayurnya biar nanti tidak terjadi morning sickness yang berlebihan seperti itu. Untuk mengubah pola makan dipercaya dapat membantu mengatasi morning sickness. Bumil ini bisa mencoba pola makan seperti makan dengan porsi sedikit namun sering. Utamakan mengkonsumsi makanan tinggi karbohidrat dan protein namun rendah lemak, seperti roti, gandum, nasi, yogurt, telur, serta buah dan sayuran. Hindari makanan yang pedas dan banyak mengandung garam. Konsumsi biskuit atau roti kering. Batasi konsumsi kopi dan minuman beralkohol. Minum banyak air putih setidaknya 8-10 gelas per hari. Ibu Adin selama hamil ini apakah
sering minum kopi atau Tidak. teh? Tidak suka. Tidak ya. Baik, bagus itu. Ini ada beberapa tips mengatasi mual. Sebelumnya morning sickness itu tidak hanya mual di pagi hari, namun bisa di siang, sore, dan malam hari. Dan ini ada tips mengalami mual di malam hari ya. Untuk membantu ibu-ibu hamil, ada beberapa tips mengatasi gejala mual di malam hari, yaitu seperti perbaiki posisi tidur, makan makanan ringan, hindari makanan pedas, hindari makanan berlemak dan manis, meningkatkan asupan cairan, hindari aroma yang terlalu kuat, mengkonsumsi jahe, gunakan aromaterapi, dan lakukan diet BRAT. Dan selebihnya nanti Ibu Adin bisa dibaca lagi karena di sini banyak sekali info-info mengenai morning sickness. Baik Ibu Adin, penyuluhannya sudah saya lakukan. Apakah Ibu Adin ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini tidak ada. Mungkin nanti saya membaca sendiri. Oh baik, begitu. Kalau begitu saya izin pamit karena penyuluhan sudah saya lakukan. Nanti jika Ibu Adin membutuhkan pertanyaan-pertanyaan bisa menghubungi saya lagi. Kalau begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.